pada kesempatan hari ini di Tlaga Singa. Baiklah, sebelum kita memulai acara Dharma Wacana ini, ada baiknya kita... Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih full di tepat di hari Kajen Kliwon ini. Ya. Terima kasih buat semua tim yang hari ini bisa datang, ya. Sama kita mendengarkan sesuatu, ya, mendengar sesuatu. Kami berterima kasih atas berkenan welcome di Purwo juga untuk bisa hadir dan berkenan datang hari ini memberikan informasi-informasi terkait dari sisi pengembangan kita. Ya. Jangan buka masker ya, terus. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang ada di Tlaga Singa pada pagi hari ini. Pagi yang sangat cerah, luar biasa. Saya baru merasakan bagaimana suasana pagi ini. Masih terdengar suara apa itu? Cumreret, apa namanya sih? Ya, karena saya tinggal di Denpasar, di Jimbaran tepatnya, nggak ada lagi suara yang begini-begini. Ampunnya kabur ya, sudah tidak harmonis lagi. Baik, seperti tadi disampaikan oleh Jidharma, Titiang kebetulan kalau tadi sudah diperkenalkan dengan beberapa kegiatan ataupun organisasi dan pekerjaan, itu memang menjadi apa ya, berjalan begitu saja gitu. Ya, dumun tenggelah cita-cita seperti itu. Dumun cita-cita mau jadi polisi, cuma tidak kesampaian karena tinggi tubuh pas-pasan, bahkan kurang dari standar gitu ya. Anak-anak kan dulu biasa tanya, cita-cita apa? Polisi, insinyur, pilot gitu ya. Dan ternyata semua lepas begitu saja. Akhirnya betul bahwa kehidupan ini sudah ada yang mengatur, mengalir, ya, tinggal kita tetap berusaha, berupaya dengan tetap berdoa. Salah satunya seperti semeton di sini pada hari ini, hari Kajen Kliwon, hari Kamis bertepatan kita mengenakan busana adat Bali. Yang diminta oleh Jidharma untuk kemudian ngiring tuaji anak-anak kita ada semacam siraman rohani terkait dengan karena visi misi dari Tlaga Singa di sini adalah membangun manusia, building people. Jadi ini adalah sesuatu yang Titiang pribadi lihat, waduh luar biasa ini kalau visinya demikian. Membangun manusia inilah yang menjadi hal mendasar kalau seandainya kita memang ingin membuat sebuah sistem dan sistem itu bisa berjalan. Nah, konteks juga dalam hal ini kaitannya bagaimana kita sebagai manusia, khususnya di Bali, lebih khusus lagi yang beragama Hindu, apa saja yang ada yang mengatur terkait dengan seorang manusia harus memiliki karakter, membangun karakter, ya. Oleh karena itu Titiang mungkin akan menyampaikan secara santai saja, ringan, hal-hal yang tidak sulit, tidak ruwet begitu, ya. Jangan sampai kemudian menambah pernyataan dari orang yang mengatakan beragama Hindu itu ruwet gitu. Ya, aneh ruwet, aneh ngorang ruwet nih sebenarnya aneh malas gitu. Ya, biasanya begitu. Yang malas itu selalu sekali banyak alasan. Ya, sebenarnya kalau yang sudah biasa bekerja, rajin dan sebagainya, pasti akan mendapatkan solusi untuk kemudian mencari jalan keluar apa yang menjadi hambatan dalam membangun karakter dirinya. Nah, demikian juga di dalam agama Hindu ada semua itu. Jadi kalau di manajemen Tlaga Singa oleh manajemennya dari Jidharma dan Pak Yoga, Anda dibangun sesuai dengan visi misi dari properti ini. Di agama pun ada, di Hindu pun ada, bahkan Hindu Bali pun ada gitu. Ya,
agar tidak juga kemudian kita selalu berpikir di Bali ngelah sih apa gitu. Ya, apalagi kemudian kalau ada pemikiran Anda ingin belajar agama, kemudian mendapatkan pernyataan adik ini nak mula kita. Nah, ini menjadikan kemudian keengganan untuk belajar agama. Padahal kalau Anda pahami, mula kita itu dalam sekali artinya. Ya, dalam sekali artinya. Kalau orang dulu belajar agama itu dipilih. Makanya dalam agama Hindu ada disebut dengan Upanishad. Upa artinya dekat, nisad itu guru, belajar dekat guru gitu artinya. Kalau Anda tadi diatur untuk suruh duduk dekat saja, nggak mau milih nih jauh-jauh. Sehingga yang jauh-jauh itu kalau bertanya pasti jawabannya muluk itu, karena orang sudah tahu. Yes, yang sekan belajar tuh gitu. Kalau yang serius belajar pasti mau dekat-dekat. Makanya yang nonton seminar atau workshop, pilih dah kursi depan itu pasti nggak ada yang mau duduk di depan, kecuali orang yang mau belajar. Kalau begitu datang duduk dari depan, kita tahu ini orang serius mau belajar. Dan karena orang jadi guru juga dulu sedikit. Katakan orang disebut guru masih bertanya dalam dirinya saja ya ragu guru. Bani ragu ngajahin kan nak dumut. Makanya bagi orang yang ingin belajar agama harus dilihat telep ibu nih, ketekunan ibu nih saja nak belajar, karena belajar agama itu tidak mudah. Belajar agama itu boleh dikatakan sesuatu yang harus dimunculkan dari dalam. Ya, kita di Bali terutamanya lebih banyak kita menjalankan ajaran agama kita dalam bentuk praktik, disebut dengan karma kanda gitu. Ya. Dalam agama Hindu ada dua jalan. Yang pertama disebut dengan jenana kanda, yang kedua disebut dengan karma kanda gitu. Ya, nanti kalau suatu saat di Telaga Singa mau membahas khusus apa itu jenana kanda, apa itu karma kanda, kita cari waktu. Ya, sebab di kampus ini ke 1 semester belajar nih. Ya, kalau kita hanya sekedar 30 menit, 45 menit, Kang Yang nanti ngabang-ngabagin dulu. Ya, itulah yang kemudian banyak juga masyarakat kita yang sekarang mulai melek dengan ilmu pengetahuan, bisa membaca, mendapatkan sumber mengatakan salah nih cara beragama di Bali gitu. Karena dulu orang belajar agama melihat kitab suci saja tidak pernah. Sekarang kalau Anda mau klik di Google apapun ada. Kemudian mulai menyalah-nyalahkan. Nah, ini yang tidak baik. Bahwa dalam menjalankan agama Hindu yang disebut dengan jenana kanda adalah belajar tentang pengetahuan keagamaan. Baca kitab suci, belajar yoga. Karena di sana terdiri dari jenana, marga, dan yoga marga. Tapi jangan lupa ada juga yang disebut dengan karma kanda. Karma kanda itu terdiri dari karma marga dan bakti marga. Apa yang kita lakukan di Bali itu adalah karma marga, karma kanda itu praktek. Titiang mungkin ngetes mungkin. Harus jujur nih. Kenapa jujur? Iriki wenten pejati sampun katurang wau sarang semotone Iriki. Napi mawinan titiang sarang ji kemarin ji nunas pejati siki. Pejati puniki ya menyatakan kesujatian gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya pejati mika ibarat matrai gitu. Kalau Anda tanda tangan di bawah ada matrainya, itu artinya pernyataan Anda jujur, serius. Kalau Anda berbohong bisa dipidana, bisa dilaporkan. Itulah pejati. Yang kita bicarakan di sini adalah sekarang kebenaran. Titiang pun menyampaikan dengan cara yang benar, tidak berbohong, dan tendas ngulu-ngulu. Makanya Titiang Nunas ngiring jujur ini. Jujurnya pun napi. Kita beragama Hindu, napi kita beragama Hindu. Kitab sucinya napi. Weda. Sire sampun nanin manggihin kitab Weda. Manggihin dumun, ampun mace. Ampun nanin manggihin. Manggihin tenanin kuliah mace dengan. Wentan sane ring ukur wentan. Minap tuh pasti wentan. Sakewantan Titiang Nunas mangdu jujur.
Kemudian yen wenten ring jero purian gerie jumah wenten odalan, ada nggak upaya kita berusaha keras agar bisa tangkil musbah? Pasti. Itulah karma kanda. Dengan Anda tidak membaca kitab suci bukan berarti Anda tidak beragama, karena Anda sudah lebih melakukan dengan cara berbuat. Itulah yang dulu kita perlu syukuri Bu Niki. Ya. Bahkan titiang mendengar dari Gidharma anak-anak di sini diajarkan untuk bagaimana bersyukur. Di awal acara kita berdoa, wenten pelinggih ring ajeng, ring jementer pelinggih jadi ring ajeng di bawah. Yen dados nunas ice ngeraine puniki. Yen wawu rawuh dados. Tuh bentara nunas mangga titiang pekaryan titiang puniki raine makin lancar. Diten sempate karena waktu dan sebagainya dimepamit mau pulang kerja boleh. Matur sucuma ratu, sucuma sampun raine makin sampun antar karyan titiang. Begitu sebaiknya kita bersyukur. Dan dados macam-macam mriki. Ya, tapi malih titiang melihat wewidangan puniki alam yang luar biasa pun. Sebelum hari ini kita di sini, siapa yang di sini kan begitu. Karena di Bali diyakini sekali bahwa tempat ini tidak hanya yang bersifat skala tapi ini skala. Harus kulunun dulu. Sane menduenang genah iki. Sane sampun kelinggih ring parahayangan wonten ring ajeng wonten ring ngukur. Jangankan kita Resi Markandeya, seorang maharsi yang membawa ajaran agama Hindu, beliau pun kulunun dengan penguasa tanah Bali. Beliau datang 2 kali, yang pertama mengalami kegagalan. Kemudian setelah beliau melakukan tapa yoga semadi, mendapatkan puisik agar kulunun. Datanglah beliau ke Besakih, melakukan upacara penanaman pancedatu. Niku sampun kula nuwun. Apa sudah ada dari kita sekelas Resi Markandeya? Kan tidak ada. Apa salahnya kemudian kita bersyukur di tempat ngerah pengupu jiwa pun. Jadi bersyukur itu sangat penting. Ya. Itulah yang menjadikan kalau titiang nyambung tadi, kenapa kita perlu bersyukur? Ini juga kaitannya dengan pada saat Resi Markandeya, seorang maharsi, kita punya 3 resi besar di Bali, Markandeya, Kuturan, dan Yang Nirarta. Beliau melakukan penanaman pancedatu karena pada saat beliau membawa ajaran, beliau datang dari Jawa. Beliau berpikir bahwa yang tepat untuk diajarkan di Bali itu adalah karma kanda. Di Jawa beliau ajarkan dengan cara jenana kanda. Punika mawinan kitab-kitab sastra, Ramayana, Mahabharata, Kakawin Sutasoma dan sebagainya, sami dibuat di Jawa. Yang kemudian di Bali kita warisi menjadi kitab-kitab suci berbahasa Jawa kuno. Begitu. Jadi orang di Jawa itu kontemplasinya mencari Tuhan di dalam diri. Melakukan yoga, tapa, maharsi banyak sekali yang dihasilkan dengan penulisan-penulisan. Nah itu yang kemudian beliau ingin ajarkan di Bali dan cocok di Bali. Nah ajak maca wede dan cocok. Ya coba saja kalau nanti di rumah hitung dan dalam keluarga Anda di rumah ajak kuda demen maca gitu. Ajak kuda bertahan kitab baca kitab suci. Tapi yang odalan di pura misalkan ajak kuda mau bakti gitu. Pasti liunan yang mau bakti. Mika karma kanda. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Resi Markandeya. Makanya di Bali kita warisi budaya yang luar biasa. Karena ritual-ritual keagamaan. Yenten kenten wenten pariwisata wenten telaga singa mangkin iki. Elingan punika. Karena kemudian ritual itulah melahirkan keindahan, kesucian, ya, yang disebut dengan Satwam Siwam Sundaram. Ya, yang hingga kini kita warisi, itulah yang sangat unik Bali yang oleh dunia tidak ada tandingannya gitu.